Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat semua ya ini ya. Masih semangat? Baik, alhamdulillah. Yang tadi ikut di Posmi yang mana? Ini tadi kita belum lanjut ya. Di tengah-tengah selesai ya. Baik, kita lanjut ya. Tapi nanti yang baru juga biar bisa mengikuti. Gini. Waduh, saya lihat dulu nih ibu-ibu nih udah siap-siap semua nih dengan buku semuanya. Tadi dibacakan ayatnya apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Jadi di bulan Ramadan ini diturunkan yang namanya apa? Al-Qur'an sebagai al-huda atau yang namanya hidayah. Ibu tahu yang namanya hidayah apa? Hidayah itu petunjuk. Misalnya gini, ibu mau pergi, misalnya dari sini mau pergi kemana? Ke Hotel Imperial. Kalau ibu semuanya sudah paham betul. Kalau saya kalau dari sini suruh pulang ke hotel, saya nggak akan sampai bu. Bisa dijamin. Kemarin soalnya, aduh berliku-liku. Kita mau pergi aja kemarin salah kereta tuh. Namanya apa mirip-mirip semuanya tuh, susah. Karenanya kalau kita nggak ada petunjuk, coba bisa besar nyasar, betul nggak? Kita perlu yang namanya petunjuk. Karenanya apa? Kita yang namanya kalau nggak ada Google Map, kita perlu ada yang membimbing kita, betul nggak? Nah, di dalam kehidupan juga, supaya kita nggak nyasar-nyasar, kita perlu yang namanya petunjuk. Kita perlu yang namanya arah pedoman. Kemana kita ini seharusnya? Bagaimana kita seharusnya? Itulah Al-Quran yang kemudian menunjukkan kepada kita semuanya. Ya. Kalau saya lihat ini tadi betapa indahnya kita ya. Kalau Pak An tadi bilang kita nih sederhana, tetapi saya justru teringat kalau di dalam hadis-hadis, kisah-kisah bahwa majelis Nabi itu seperti ini. Iya, majelis Nabi ya, Rasulullah SAW kalau membuka majelis itu di antara pohon-pohon. Jadi ada pohon kurma dan lain-lain. Kayak begini nih suasananya, Allahu Akbar ya. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti di jannah ini ikut majelis Nabi ya. Iya, alhamdulillah, amin. Nih, ini bulan Ramadan. Ketika hilal bulan Ramadan muncul, ya, semua itu alam itu berubah. Semua alam berubah. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Itu semuanya yang Allah punya alam ini berubah dan semua alam ini yusabbihu lahu ma fi samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ibu-ibu ini suka nyiram tanaman kan? Ada yang suka nyiram? Tanaman yang disiram di bulan Ramadan, dia akan berbeda rasanya dengan tanaman yang disiram di luar bulan Ramadan. Orang-orang yang sensitif, yang basirohnya tinggi, dia bisa ngerasain. Kenapa coba? Selain semuanya rumput-rumput ini, pohon-pohon ini, semuanya awan, angin, semua bertasbih, ya mensucikan Allah. Tetapi mereka khususon di bulan Ramadan, mereka memohon ampunan buat kita semuanya yang sedang saum umat Rasulullah SAW. Ini Bu ya, kalau kita bisa dengar, pohon ini sedang bertasbih dan memohon ampunan. Ya Allah, ampuni mereka-mereka hamba-hambamu yang sedang saum Ramadan. Rumput-rumput ini semuanya sedang bertasbih dan semuanya juga sedang memohon ampunan untuk kita semuanya. Air yang mengalir, awan. Karenanya apa? Karenanya bulan Ramadan terasa berbeda buat kita semua. Terasa nggak? Nah itu semuanya.
kita sekarang perlu yang namanya apa? Tazkiyatun nafs di bulan Ramadan, membersihkan hati kita, ya, membersihkan segala sesuatu yang akan menghambat masuknya Al-Quran ke dalam diri kita. Nah, itu intinya. Ya. Ini sudah hari keberapa? 20 berapa? 22. Kitanya lagi iktikaf, ya nggak? Ini kita dalam rangka apa? Iktikaf. Ketika kita iktikaf di hari ke-23 ini, ya, sudah berapa kali hatam? Baca Quran sudah sempat? Sudah hatam belum? Belum? Di bulan Ramadan ini, yang sahabat Rasulullah SAW itu bertanya, apa sih yang dicintai, amalan paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, al-halal wal mutahhar. Apa itu? Membaca Quran dan kemudian ditadabbur. Ya, agar supaya apa? Agar supaya itu tazkiyatun nafs itu membersihkan jiwa kita dari segala macam hal yang kemudian pertama. Ya, hal yang membuat kita suudzon sama Allah. Apa sih suudzon sama Allah? Misalnya gini, ibu ini sudah puasa, ibu sudah bekerja, ibu sudah sholat, ibu sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dapat apa namanya gaji dikirim ke keluarga, padahal ibu ini di sini kerjanya berat dan lain-lain, tetapi ibu terus banyak mendapat masalah. Benar nggak? Ini buka-buka bermasalah atau bukan? Coba lihat dulu. Wah, kayaknya sih yang ngomongnya yang banyak masalah. Ya, nah, kalau kita lihat suudzon sama Allah itu apa? Suudzon itu mempertanyakan bahwa ya Allah, kenapa saya seperti itu? Gitu. Kenapa sih? Saya sudah melakukan banyak hal baik-baik semua, tapi saya tetap diberikan masalah yang sebesar ini. Kita harus pahami, ya sudah, bahwa sesungguhnya apapun yang kemudian ditimpakan atau ditetapkan kepada kita, segala sesuatu masalah itu sesungguhnya untuk apa? Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita, satu. Yang kedua, untuk meningkatkan derajat kita. Sistemnya seperti kita kalau lagi sekolah aja. Kalau SD untuk naik SMP kan dia harus ujian dulu, gitu lah. Harus dapat masalah dulu. Bisa. Oh, kurang bener ya. Oh, berarti ke sana ya. Agak tengah. Nah, sini ya. Yang sini kedengar nggak? Sana kedengar? Coba ya. Bu, kedengar Bu? Baik. Biar dua. Supaya soalnya ini dulu bisa dulu ya, biar enak. Nah, terasa ya. Kenapa? Enggak, dia itu punyaku sama salonnya. Iya, kan biar dua. Nah itu Sini. salonnya itu. Ada satu lagi. Salonnya yang sana itu. Kasih pakai satu biar kasih satu. Mana ini? Satu. Dua-duanya Pak ya. Yang itu salonnya. Yang satu, yang salonnya lah ini satu. Nah, pegang dua-duanya. Nah itu masukin sana. Ah, betul nih. Nah, satu ke sini. Wah, ini kenceng sekali. Alhamdulillah. Jadi ini kita. Nah, keren. Bisa ya? Baik. Nih, tadi saya beri ijazah untuk yang di Mosmi tadi. Tentang apa? Tentang bagaimana sih sebetulnya kita bisa khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat itu setidaknya kita harus memahami apa sebetulnya yang kita baca. Ya, memahami apa yang kita baca. Misal, Ibu kalau doa sebelum tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya apa?
Artinya apa? Dengan nama Allah, dengan nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tahu nggak ibu baca itu artinya apa? Artinya ibu tuh udah siap mati, udah siap ya? Besok siap? Gimana? Nih ya, saya jelasin ya. Jelasin. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan kekuasaanmu, dengan namamu ya Allah, engkau yang menghidupkan aku, ahya, dan engkaulah yang kemudian mematikan aku. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sebelum tidur ngapain dulu? Rasulullah pertama apa? Wudu dulu. Ya, habis wudu apa Rasulullah? Berdoa dulu. Sambil berdoa ada yang doa 3 ya, kemudian berdoa doa-doa pendek ya, ada al-maksurat dan lain-lain. Kalau enggak 30 boleh. Tiupkan ke tangan, kemudian basuh ke seluruh badan. Belum lagi kemudian tempat tidur dibersihkan. Tidurnya kemana? Miring ke kanan. Arahnya kemana? Ke kiblat. Itu sama dengan apa? Sama dengan ketika orang yang meninggal di kubur. Karena sebetulnya Rasulullah SAW berdoa itu melakukan berbagai tadi kegiatan sebelum tidur agar supaya apa? Agar supaya kalau Allah kemudian kita tidur, Allah menggenggam jiwa kita. Bisa jadi kita nggak dikembalikan. Iya, karenanya Rasulullah ingin kemudian meninggal dengan keadaan yang suci. Coba bayangkan, ibu kalau tidur memahaminya seperti itu, kira-kira gimana? Kira-kira ibu gimana sebelum tidur? Kalau misalnya gini, ini bocoran ya. Seandainya malaikat maut datang, Bu, besok bisa bangun lagi, terus ibu mau ngapain sekarang? Iya. Coba bayangkan, kalau misalnya besok, datang malaikat maut, ibu besok nggak bangun lagi, sekarang mau ngapain? Ayo mau ngapain? Kalau misalnya ada malaikat maut bilang, ibu besok nggak bangun lagi, sekarang mau ngapain? Berbuat yang baik, berbanyak ibadah. Tobat. Atau tobatnya gimana? Bersedekah. Sedekah. Baik. Apalagi? Sedekah doang. Apalagi? Memperbanyak ibadahnya apa? Kalau ada orang yang kemudian merasa berdosa, salah sama orang, langsung minta maaf, ya kan? Menggugurkan dosa-dosa. Kalau ada orang tua, minta maaf sama orang tua, ya kan? Kalau ada keluarga, minta maaf sama keluarga. Memperbanyak zikir-zikirnya, ya, memperbanyak sedekah. Ada segala sesuatu yang kita kemudian khawatirkan akan menghalangi perjalanan kita nanti sakratul maut, tentu kita akan hilangkan, betul nggak? Nah, kalau seandainya kita tidur dalam kondisi tegang seperti itu, bisa jadi nggak berkelanjutan, betul nggak? Ketika dibangunkan doanya apa? Ketika tiba-tiba ibu bangun tidur, ibu doanya apa? Alhamdulillah, hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya apa? Nah ini maksud saya kenapa? Ayo artinya apa? Artinya supaya doa-doa itu bisa hidup di dalam diri kita. Ketika kita takut nggak bangun lagi, ya aduh ya Allah besok gimana dan lain-lain. Tiba-tiba hari itu dibangunkan sama Allah. Tentu kita tuh senang, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan lagi. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan hari ini untuk banyak melakukan kebaikan dan menggugurkan dosa-dosa kita. Paham nggak? Nah dengan cara itu, insya Allah kita akan bisa paham doa itu fungsinya apa. Doa itu akan menguatkan diri kita. Doa itu akan apa? Akan membesarkan diri kita, akan membuat kita punya harapan. Itu intinya. Kalau kita nggak paham doa, kita hidup seperti sendirian. Ibu seperti hidup menghadapi masalah sendirian. Ibu kalau punya masalah, mintanya kemana? Gimana caranya minta ke Allah? Sholatnya gimana? Nah, ya kan? Apa yang ibu doakan sampai ibu yakin bahwa Allah ini
pasti bantu. Kalau kira-kira ada orang, ya ini gambaran, kalau ada orang yang merasa nggak dekat dengan orang yang dimintai bantuan, misalnya nih ada pejabat misalnya. Ibu kenal pejabat, karena ibu dekat, ibu yakin kan, oh pejabat ini kalau bantu saya alhamdulillah. Tapi kalau ibu nggak dekat sama dia atau ibu melakukan hal yang dia nggak suka, kira-kira gimana? Ibu mintanya gimana? Percaya nggak? Yakin nggak ibu dikasih? Yakin nggak? Berarti yang pertama, cara ibu memohon agar supaya doa ibu dijabah, ibu harus lakukan apa? Ibu harus taqarrub kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting. Ibu harus banyak melakukan apapun yang Allah inginkan, betul kan? Nih, ya. Ada ayat surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha apa? Mukhlishina lahuddin hunafa aw yuqimus shalah wa yu'tu zakat wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kalian diperintahkan untuk apapun kecuali kata Allah apa? Beribadah kepada Allah. Ya Allah, ibadah seperti apa sih yang kau inginkan? Enggak. Allah ingin ibadah yang mukhlishina lahuddin, ibadah yang ikhlas, ibadah yang murni. Ibadah yang murni itu seperti apa? Ibadah yang kalau kita lakukan, kita itu hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah. Jadi kalau ibu ya sekarang melakukan apapun kebaikan, itu bukan karena ibu ingin mendapatkan pujian dari orang, tetapi ibu ingin mendapatkan balasan dari Allah. Nah, itu mukhlishina lahuddin. Ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya. Saya mau buka pertanyaan langsung. Ya. Siapa ibu yang pengen bertanya, yang punya masalah? Ada nggak? Ada? Yang punya masalah Apapun yang ibu mau tanyain tentang masalah sholat, ada yang nggak boleh sholat lah, ada yang susah sholatnya, ada yang kemudian baru mau coba sholat, atau misalnya apapun. Ada nggak? Coba, silakan. Nih, saya kasih. Waalaikumsalam. Ya. 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 Lalu? Ya. dokter, Pak dokter. Pak dokter. Ya. Baik. Nah, ini berarti ini pertanyaannya fikih nih ya. Gimana nih caranya? Orang belum sholat zuhur, ya kan? Masuk ke sholat asar. Biasanya itu zuhur dulu, kemudian asar. Tetapi kan karena ketika azan asar, kemudian kita mau sholat zuhur, mereka langsung, ya kan? Nggak ada sholawatan dulu, nggak ada jeda waktu. Akhirnya apa? Akhirnya kan nggak mungkin kita bilang sholatnya sholat zuhur dulu dong, kan nggak boleh, ya kan? Akhirnya kita berjamaah, kita mengikuti dulu yang namanya sholat asar. Setelah itu boleh kemudian kita sholat zuhur. Itu nggak masalah. Boleh kemudian dijamaah
berarti di jamaah takhirnya itu bisa kemudian 2 atau juga 4, ya itu nggak apa-apa. Bisa kemudian kita 4 bisa 4-2. Artinya apa? Artinya karena saking wajibnya itu sholat, jadi dia itu harus tetap dilakukan sholat itu, gitu. Jadi ketika berjamaah lebih mendapatkan banyak pahalanya, kita harus masuk ke dalam jamaah. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ada? Silakan. Nah, sambil menunggu yang bertanya. Tadi saya sampaikan gini, pemahaman bagaimana sebetulnya kita ketika mempunyai masalah. Kita itu seringkali kan merasa bersedih sekali, ya Allah saya punya masalah. Seringkali kita jadi malas karena masalah itu, malas ibadah malah gitu ya, karena punya tadi pandangan suuzon. Nah makanya kita harus memahami doa-doa yang bisa kemudian membuat kita itu merasa bahwa kita akan insya Allah masuk ke dalam ampunan Allah. Ya kan? Inilah yang ibu mesti memahami beberapa arti doa-doa. Walaupun itu di dalam sholat. Misalnya gini, kalau ibu doa iftitah, doanya apa? Kalau Akbar kabiro, alhamdulillah katsira, subhanallah. Kemudian, nah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Kemudian, hanifan muslimah. Kemudian, wa ala muslim. Ini kan sebetulnya satu doa yang kemudian ibu masuk ke dalam apa? Ke dalam persembahan bahwa ya Allah, saya ini orang yang berserah diri kepada Allah. Nah karenanya kalau misalnya kita memahami doa itu, enak kita masuk, enak kayak gini. Ibu tahu saja, ibu tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berikut. Nih Bu, a'udzu, aku berlindung. Ya. Kalau ada anak kecil, misalnya, terus dibully anak kecil itu, ya, digangguin sama orang yang lebih besar. Kira-kira anak ini ingat siapa? Ingat siapa? Ibunya pasti. Kenapa ingat ibunya? Karena dia paling dekat dengan ibunya, karena dia yakin kalau dia ketemu ibunya pasti ibunya lindungi dia, ibunya belain dia, ibunya jagain dia. Betul nggak? Karena ibunya lah yang paling sayang sama dia. Nah, kalau sudah paham seperti ini, Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada anak-anaknya. Allah lebih sayang sama ibu semuanya. Karenanya apa? Ketika ibu punya masalah, ibu berlindungnya sama siapa? Itulah pemahamannya ketika kita tahu, ya Allah, aku ini berlindung kepadamu ya Allah. Enggak kepada siapa-siapa lagi ya Allah. Aku serahkan segala sesuatu hidupku kepada siapa? Kepada Allah. Dari segala sesuatu hal yang kemudian menyusahkan, dari segala sesuatu hal yang kemudian apa? Merepotkan, memberatkan dan lain-lain. Nah karenanya kita dengan ta'awud saja, insya Allah kita langsung coba. Sekarang gini, ya, ini bagaimana caranya kemudian kita memasukkan dan namanya ke dalam hati, menghadirkan Allah. Nah itulah kuncinya. Cobain, ibu sekarang perhatian. Ibu kalau punya jeruk nipis misalnya, ya, ini saya mau coba menggambarkan gimana caranya ibu itu punya imajinasi bisa dihadirkan. Ibu ingat ada jeruk nipis ya? Tahu jeruk purut ya? Oke. Nah si jeruk ini kemudian ibu potong.
Udah semua bisa dibayangkan dipotong? Bisa? Nah ketika dipotong, udah taruh di depan mulut. Ayo Bu, cobain aja. Bayangkan taruh di depan mulut. Ya, lagi puasa-puasa gini, ayo. Nah, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, ayo. Peras. Ayo, siapa yang ngerasa? Siapa yang ngerasa kecut ngilu sampai ini? Ada yang ngerasa nggak? Siapa yang ngerasa? Coba siapa yang tahu aja. Siapa yang ngerasa? 1, 2, 3, 4, 5. Belakang ngerasa? Enggak? Ya. Ngerasa? Nih, yang ngerasa tadi kecutnya, itulah orang yang khusyuk. Khusyuk apa? Khusyuk ngebayangin jeruk. Belum khusyuk sholat, belum. Kerasa kan? Betul nggak? Nah, begitu juga sebetulnya bagaimana kita menghadirkan doa. Kata Allah, kalau orang-orang yang khusyuk menghadirkan doa, wajilat bergetar yang namanya kalbu. Iya. Nah karenanya saya tuh ibu-ibu semuanya mesti kemudian lebih memahami lagi doa-doa agar supaya bisa khusyuk, bisa masuk ke dalam hati. Ya? Nih. Saya mau ajarin kayak misalnya kalau ibu zikir apa biasanya? La ilaha illallah. Ya, coba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang ibu rasain dengan zikir tadi? Nggak ngerasa apa-apa ya? Nggak ngerasa apa-apa ya? Nggak ngerasa? Ngerasa dada sebelah kiri ser. Nah, ya. Saya mau kasih gimana caranya supaya ngerasa betul. Iya. Artinya la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan Selain Allah. Ini saya perhati. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tarik nafas. La ilaha ke kanan, illallahnya ke kiri. Coba. Ayo coba. Tarik nafas dulu. La ilaha illallah. Ilahanya ke kanan. Ya, illallahnya ke Kiri. Coba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke. Tahan. Sekarang caranya udah tahu, kita pahami semua, ya? Ketika kita menarik, kemudian bicara la, kita menarik sebetulnya segala sesuatu nafsu yang ada di dunia ini. Jadi kita hidup ini sebetulnya penuh dengan keinginan, penuh dengan penguasaan nafsu. Iya. Karenanya kenapa bulan Ramadan kita harus menahan nafsu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena yang sebetulnya kita ini dipenuhi sama yang namanya nafsu. Ketika kita zikir, menarik nafas, la artinya apa? Artinya kita menolak segala sesuatu nafsu yang bisa merusak kita. Ketika kita ilah ini di sebelah mana? Kanan. Semua yang artinya ilah ini semua yang kita gantungkan. Ilah ini semua yang kita inginkan. Ilah itu semua yang kita tuju, yang kita utamakan, yang kita prioritaskan, yang kita kejar itu ilah. Yang ibu merasa kalau nggak ada itu nggak bisa hidup. Itu adalah apa? Ilah. Tidak ada la ilaha, tidak ada yang lebih aku inginkan, tidak ada yang lebih aku tuju, tidak ada yang lebih aku kejar, tidak ada yang lebih aku prioritaskan, tidak ada yang lebih aku utamakan kecuali illallah. Kecuali siapa? Illallah. Kecuali Allah. Ya. Paham? Insyaallah. Oke. Sekarang coba lihat kembali lagi. Punya masalah? Punya masalah? Nih, ya. Bayangkan masalahnya. Kemudian maksudnya bukan dibayangkan dengan tiba-tiba hal yang kemudian ketakutan, bukan. Tetapi ya Allah, aku ini punya masalah.
kemudian kita tarik nafas. Tidak ada ya Allah yang lebih aku inginkan. Tidak ada yang lebih aku prioritaskan. Tidak ada yang lebih aku kejar. Tidak ada yang lebih aku harapkan kecuali apa? Pertolongan Allah. Ilallah. Nah itu semuanya kalau di siang sore hari seperti ini pasti sulit. Tetapi ibu ketika ibu zikir di sepertiga malam, ibu akan merasakan bedanya. Ya, coba kita sama-sama ya, kita coba. Ya coba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tarik dulu. La ilaha illallah. 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 Nih, jangan terus-terusin. Nanti kalau keterusan di sini bisa kemudian kita banyak nanti kemudian masuk ke dalam permasalahan kita yang kemudian kita gantikan. Itu caranya, ya. Itu saya kasih beberapa trik-trik agar supaya hati ini bisa kemudian menjadi lebih mudah. Oke, sekarang silakan ada yang bertanya lagi. Mohon izin bertanya. Siap. Keluar tema. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ya. pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi kalau kita mengetahui entah itu saudara, keluarga, teman atau siapapun berbuat maksiat. Sedangkan kita tahu kalau itu berbicara tentang dosa, memang kita semua berdosa ya. Bagaimana kalau kita tahu itu dosa maksiat, tetapi kita membiarkannya? Apakah kita ikut berdosa? Baik. Ya, belum. Ya, Kemudian yang ingin saya tanyakan, pasti jika nanti saya tegur saudara itu tersebut ya, pasti mereka akan memusuhi saya. Itu pasti ya. Nah itu bagaimana cara menyikapinya? Terus ketika kita sudah menyampaikannya, menegurnya, dia marah. Apakah kita sudah tidak berdosa atau bagaimana? Karena kita jelas tahu kalau itu maksiat itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Baik. Sudah begitu? Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Nah ini juga ya, yang di sana masih terdengar kan ya? Masih ya? Jadi gimana sih? Kalau di Hongkong ini pada soleha semua nggak? Insya Allah. Insya Allah ya. Yang di sini soleha semua ya. Yang di luar juga mudah-mudahan soleha semua. Gini lah. Karenanya saya dari Majelis Ulama Indonesia hadir ke sini. Sebetulnya sekarang ini ingin melihat, ingin survei, karena banyak sekali informasi-informasi yang masuk ke Majelis Ulama bahwa kehidupan ya para pahlawan devisa pekerja migran Indonesia ini itu beragam sekali, dari mulai yang ke kanan banget sampai ada juga yang begini sekali gitu. Nah itulah yang kenapa kami datang ke sini untuk menguatkan semua yang hadir di sini agar supaya semuanya mempunyai cahaya di dalam menebarkan kebaikan kepada semua saudara-saudara kita di luar sana. Itu intinya. Apa yang tadi ditanyakan pertama, di dalam ayat tadi disebutkan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya apa? Kalau kalian ingin menjadi umat yang terbaik yang dilahirkan ke dunia, kalian itu ada syaratnya. Pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Jadi harus amar ma'ruf. Kemudian baru nahi munkar. Nih, amar ma'ruf itu sebetulnya bagaimana kita melakukan pencegahan. Itu amar ma'ruf. Saya datang di sini memberikan sharing nasihat, itu salah satu cara yang namanya amar ma'ruf. Ibu misalnya ngelihat orang, jangan sampai ada orang yang baru datang sebagai PMI, wah jangan sampai dia ikut ke hal-hal yang nggak bagus. Ibu buatlah program pencegahan dengan apa? Yuk ngaji di sini, bareng-bareng sama ibu-ibu semua di sini. Ayo kita sama-sama melakukan berbagai hal yang baik-baik. Yuk kita sama-sama. Nah itu namanya apa? Pencegahan, amar ma'ruf. Disinilah sebetulnya seringkali kelemahan kita.
kita membiarkan, kita nggak peduli orang. Kita hanya peduli diri sendiri, yang akhirnya apa? Yang penting saya tidak melakukan yang buruk, biarin orang aja. Dengan begitu semakin lama semakin banyak orang yang melakukan hal yang buruk. Ketika orang yang banyak ini ternyata banyak yang melakukan yang buruk-buruk daripada yang baik, disitulah kita kemudian merasa terganggu. Betul nggak? Iya, ketika tiba-tiba lebih banyak orang yang korupsi daripada yang enggak. Ibu yang enggak, yang lain semuanya korupsi, gimana? Ibu yang dianggap mengganggu padahal ibu yang benar, kan gitu. Nah itulah kenapa, karena kita diam tidak melakukan amar ma'ruf. Makanya amar ma'ruf itu wajib dilakukan. Ketika amar ma'ruf dilakukan dan tetap ada yang namanya kesalahan atau yang namanya kemungkaran, kemaksiatan, kita harus nahi mungkar. Nahi mungkar itu apa? Bagaimana kemudian menyerahkan itu kepada otoritas yang bisa kemudian menertibkannya. Kan gitu. Tetapi dua hal ini dilakukan karena waktu minuna billah, karena kita itu sebetulnya bukan benci sama dia, bukan. Tapi kita melakukan itu karena apa? Karena kita itu ingin menegakkan kebenaran. Nah dalam kasus ini ya, dengan dalil tadi, kalau kita mampu untuk menasehati dia, nasihati. Tapi kalau ternyata dia marah dia, nggak terima, artinya apa? Artinya kita nggak boleh memaksakan. Karena apa? La ikraha fid-din. Kataban Rasulullah. Karena tidak ada paksaan sebetulnya masuk dalam agama Allah. Karena sudah jelas mana yang hak, mana yang batil sebetulnya itu. Nah karenanya tidak boleh kita memaksa. Yang kita kemudian lakukan selemah-lemahnya iman itu apa? Berdoa. Kita doakan kawan kita ini agar supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, prihatin kan kejadian begini? Nah, supaya tidak kejadian seperti ini lagi, ibu-ibu semua di sini bersama-sama kolaborasi dari seluruh organisasi yang ada. Kalau bisa insya Allah ini pahalanya berlipat. Setiap kali yang datang yang baru, bersegeralah diajak sama ibu untuk masuk ke golongan ini, ke kelompok ini, ke organisasi ini. Itu yang namanya amar ma'ruf. Ya, jadi ibu-ibu ini semuanya harus kemudian bekerja sama. Ketika ada yang baru yang datang, jangan sampai dia kemudian terjerumus kepada kelompok-kelompok yang tidak baik. Makanya harus langsung ditarik, gitu loh. Nah, yang sudah kadung ada di kelompok yang tidak baik, kita doakan. Pelan-pelan kita ajak, pelan-pelan kita ajak. Untuk apa? Nih, setiap orang fitrahnya, hatinya itu adalah baik. Ibu semua di sini insya Allah pasti baik. Di luar sana semuanya ini fitrahnya, walaupun yang non muslim itu hatinya itu baik setelah fitrah. Karenanya apa? Karenanya beri kesempatan mereka untuk menikmati lezatnya iman. Karena iman itu lezat, kebaikan itu indah. Iya betul, ibu kalau misalnya sudah masuk ke dalam kebaikan, itu indah, ibu bisa merasakan nikmatnya iman. Nah karenanya ajak untuk ke situ, sedikit-sedikit. Kalau itu sudah bisa dilakukan, alhamdulillah. Insya Allah, ibu nanti akan kemudian tentu mendapatkan kenikmatan lezatnya bagaimana kita mengajak yang namanya saudara kita ke jalan yang benar. Ya? Baik, alhamdulillah. Ada lagi, silakan. Silakan, ayo. Nih. Langsung? Ada? Ini. Oh kejauhan di sana. Mau bertanya di luar tema. Boleh, silakan. Bagaimana cara kita untuk menyikapi diri kita, mengikhlaskan dan memaafkan seseorang yang telah memfitnah kita, membahayakan kita hidup di dunia ini, dan orang itu bahkan bisa memotong rezeki kita, pekerjaan kita gitu loh Pak. Dan bagaimana cara bisa memaafkan dan bisa melupakan gitu loh.
Tapi sekarang sudah ini belum bisa move on, tapi sudah tidak kemudian berurusan dengan dia kan? Masih ada. Oh, tetapi sudah tidak membahayakan atau masih membahayakan? Masih membahayakan. Blokir. Oh. Ini orang apa singa atau macan? Bangsa jin itu. Oh, bahkan nggak kenal. Ah ini nih ya, ini. Sering memfitnah. Gini. Kadang-kadang ya, ini nih nggak tahu nih, ibu-ibu di sana ngerasain nggak? Ada orang kadang-kadang yang kita kenal juga enggak, tetapi kok dia benci banget sama kita. Ya. Suka ngerasain gitu nggak? Pernah ya? Kenal juga enggak gitu, atau misalnya kenal juga kenal biasa, tapi kok orang itu benci sama kita. Nih, kenapa ada ayat Al-Quran atau surat yang kemudian kalau kita baca, kita insya Allah akan terlindungi. Surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati Fil uqad. wa min syarri hasidin idza Hasad. hasad. Jadi kita tuh memohon perlindungan dari Allah terhadap orang yang dengki, yang dia lagi dengki sama kita. Udah mah orangnya memang orang pendengki dan dia itu lagi jahat sama kita. Gitu kan? Tahu hasud artinya apa? Nih. Kalau orang masih iri biasa, dia itu nggak suka misalnya misalnya kita dapat sesuatu yang nikmat, ya, yang bagus, yang baik, dia nggak suka. Tapi dia belum merasa bahwa nikmat itu harus hilang dari dia, belum. Tapi dia iri, ya. Tetapi kalau orang yang dengki, ini orang dengki nih. Orang dengki itu ketika melihat orang lain punya yang lebih bagus, punya sesuatu yang baik, kehidupan yang baik, dia nggak suka dan dia pengen hilang itu dari dia. Nah itu orang yang dengki banget. Kalau ilustrasi yang mudahnya gini, kita punya handphone kita tidak lebih bagus dari handphone dia, tapi kita punya handphone pun dia udah nggak suka gitu loh. Dan dia pengen kita nggak punya handphone, paham nggak? Nah jangan sampai kita nauzubillahi min dzalik menjadi orang yang seperti itu, ya kan? Dan jangan juga kita menjadi orang yang didengkikan oleh orang lain. Nah karenanya apa? Mohon perlindungan dari Allah. Pertama itu saja. Mohon perlindungan dari Allah itu dengan tadi. Pertama memperbanyak bacaan surat Al-Falaq. Ya, itu penting. Kemudian apa? Ada kalau kita pahami surah doa a'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari apa? Aku berlindung kepada kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Nah itu. Nah doa-doa seperti ini terus gitu sambil apa? Sambil kita itu sebetulnya mencoba mengklarifikasi. Mencoba untuk kalau masih bisa kita bicara, kenapa sih sampai begitu? Tapi kalau sudah tidak bisa, kata Rasulullah apa? Jauhkan itu. Karena apa? Karena hati kita nanti akan terganggu. Kayak ibu tadi bilang, sampai sekarang saya masih dongkol sama orang itu. Betul nggak? Nih ibu ya. Dongkol. Saya bacain ayatnya. Surat Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya, wa jannatul arduha samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Bergegaslah. Kata Allah itu cepat-cepat ayo lari wasar. Kepada apa? Magfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah. Kalau disuruh cepat-cepat artinya waktunya masih lama atau cuma sebentar? Nah, waktunya tinggal sedikit, kita nih waktunya nggak sedikit. Makanya disuruh ayo cepat, lari cepat. Kepada apa? Kepada ampunan Allah. Allah nanti siapkan yang namanya surga, jannah seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Yang seperti apa? Alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i. Orang-orang yang kalau misalnya dia mendapatkan harta atau apapun,
dia akan menginfakkan, menyalurkan ya di jalan Allah. Dia punya atau ketika dia juga nggak punya, ketika lapang atau sempit. Fisaroi wa daroi itu punya kasih nggak punya kasih. Nah yang ini yang saya sampaikan. Wal kadzi minal qais. Dan orang yang bisa menahan yang namanya amarahnya. Wal kadzi minal qais itu ternyata al-kazim itu bukan menahan. Tetapi al-kazim itu kalau kita kaji lebih lanjut itu artinya menelan. Ibu suka kesel? Suka? Nih Bu, kalau ibu makan permen dikunyah itu ada sisanya nggak? Ada. Kalau ditelan ada nggak? Nah, makanya Al-Quran bilang ditelan masalahnya, jangan dikunyah. Jadi kalau ibu punya masalah tadi, wal kadzi minal qais, telan masalahnya supaya nggak ada sisanya. Dengan itu baru ibu bisa wa'afina aninnas, dan baru bisa memaafkan orang tersebut. Paham nggak? Kenapa sih harus memaafkan orang tersebut? Pertanyaannya itu, kenapa sih harus kita maafin? Pertanyaannya apa? Loh kita nggak salah, dia yang kemudian duluan semuanya enggak merugikan, dia yang merugikan. Tapi kenapa kita yang diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan dia? Kenapa? Kira-kira kenapa? Nih, hati kita ini, kalau kita punya dengki, punya dendam, punya amarah, hati kita ini akan berat. Dia akan kemudian menjadi penyakit dalam diri kita yang membuat kita sulit melakukan kebaikan-kebaikan sebetulnya. Karena apa? Karena ini terus nyangkut, memberatkan hati ibu. Iya. Makanya kata Allah, udah telan aja masalahnya, ampunin dia, dan kemudian tuh surga seluas langit dan bumi disiapkan untuk ibu. Mau nggak? Daripada ibu terus membawa yang namanya kesalahan, udah Allah memerintahkannya seperti itu. Nah itulah yang kemudian kalau kita pikir, oh betul juga ya, mendingan kita lepasin, hidup lebih ringan, lebih enteng, dan serahkan semuanya kepada Allah. Karena apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Iya, kalaupun ibu tidak mau memaafkan, ibu kemudian tidak perlu membalas dan lain-lain, ibu nanti bisa menuntutnya di yaumil akhir. Betul nggak? Tetapi kalau ibu kemudian tidak menuntutnya juga di yaumil akhir, ibu hanya memberikan kepada Allah, ya Allah, saya ingin keadilan yang seadil-adilnya. Sudah cukup. Nanti Allah lah yang akan mengatur itu semua, karena Allah hakim yang seadil-adilnya. Ya, paham nggak? Bisa nggak kira-kira maafin? Ditelan dulu. Bisa nggak kira-kira maafin? Bisa nggak kira-kira maafin? Bisa maafin? Bisa maafin? Jangan ngomong di depan saya insya Allah tapi nggak bisa. Bisa maafin nggak? Bisa Pak. Nih ya. Rasulullah ngajarin kita doa di 10 hari terakhir apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu sudah dibaca belum? Sudah, kalau tarawih. Ayo ibu, baca setiap saat, jangan cuma pas lagi tarawih aja. Baca, penuhi itu di sehari-hari ibu. Kenapa? Karena artinya begini. Kenapa Rasulullah mengajarkan itu? Karena artinya begini. Allahumma innaka, sesungguhnya Allah lah yang mempunyai afu. Al-afu artinya apa? Al-afu pemaafan. Iya. Artinya apa? Pemaafan. Ya, kalau misalnya pengampunan beda lagi, Bu, gini. Ada orang nih, tuh, ya tadi ibu tuh dari contoh. Ada orang. Orang ini sudahlah, saya ampunin urusan-urusan kamu, tapi saya nggak mau lagi urusan sama kamu. Artinya sudah diampuni tapi belum dimaafkan, ya kan? Nah kita memohon kepada Allah yang al-afu, yang maha lembut, yang masuk ke dalam pemaafan-Nya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah yang mempunyai pemaafan. Engkau mencintai, Engkau menyukai orang yang memberikan maaf, orang yang meminta maaf, orang yang menghidupkan maaf di dalam dirinya. Karena ya Allah, maafkan aku ya Allah dari seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah aku buat. Kalau seandainya kira-kira kita mohon sama Allah, ya Allah maafkan aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, hapuslah dosa-dosaku ya Allah, tetapi kita nggak mau maafin orang, kira-kira kita layak ya dikasih pemaafan sama Allah? Coba. Kira-kira nih, Allah aku minta ampunan ya Allah, maafkan aku ya Allah, tiba-tiba ada orang
tidak ada maaf bagimu. Terus kira-kira gimana? Kira-kira layak nggak kita diampuni Allah? Ayo. Rasanya gimana? Rasanya bakal dapat pengampunan Allah nggak kalau kita kemudian nggak maafin orang itu? Enggak. Ya kan? Karena apa? Karena doanya tadi Allah yang mempunyai pemaafan, berasal dari Allah itu pemaafan. Allah mencintai pemaafan. Allah menyenangi orang yang meminta maaf dan memaafkan orang yang lainnya. Karena ketika orang itu menghidupkan itu dalam dirinya, Allah langsung segera, aku maafkan juga kesalahan-kesalahan yang kamu buat, baik kepada orang-orang banyak walaupun ataupun kepada aku. Betul nggak? Kira-kira setelah memahami ini bisa nggak maafin? Kalau sudah memaafkan tapi setiap bertemu menimbulkan luka lama, itu ceritanya piye? Ini lanjutannya. Yang penting Keprok, banyak yang keprok kayak itu. ini lanjutan. Yang penting pertama apa? Pertama niatnya maafin nggak? Itu pertanyaannya. Ketika dia benar-benar niatnya memaafkan, tetapi hatinya ini masih berproses untuk masuk ke dalam pemaafan itu, kita itu dilihat dari apa? Dari arah kita tuh menuju mana? Ibu-ibu sekalian duduk di sini semuanya. Karena apa? Karena ingin arahnya mendekatkan diri kepada Allah. Betul nggak? Insya Allah kalau tiba-tiba gempa, mati kita semuanya. Kita sedang menuju kemana? Allah. Kalau kita hatinya juga tidak sedang menuju ke Allah, saya duduk-duduk di sini cuma sekedar ya duduk-duduk aja. Niatnya juga hanya ya sekedar duduk aja. Tidak ada sedikit pun niat bahwa ingin memperbaiki diri, ingin dengerin, ingin segala macam untuk kemudian bekal itu. Artinya kalau tiba-tiba hancur ini semua saat ini kemudian kita mati semua, dia lagi menuju kemana? Nah, kalau kita sudah paham ini, kita niatkan ya Allah, saya ingin memaafkan orang itu ya Allah. Karenanya apa? Lapangkan hatiku ya Allah. Lapangkan hatiku, penuhi hati ini dengan pemaafan-Mu ya Allah. Agar aku bisa apa? Bisa memaafkan segala sesuatu yang membebankan diriku ini ya Allah. Ya. Nah, ketika tadi pertanyaan Ibu, ketemu orang itu ingat lagi. Karenanya apa? Hindari. Gitu. Hindari agar supaya kita tidak kemudian teringat lagi dan marah lagi. Tetapi yang lebih baik kalau kita bisa justru itu dipakai latihan. Jadi pas lagi ketemu, itu tuh yang nyebelin tuh orang itu. Tapi insya Allah, astagfirullah, banyak istighfar. Dengan banyak istighfar, insya Allah kan akan kemudian meringankan, meredakan yang namanya kesalahan. Ya Bu ya. Gimana? Mau maafin nggak? Mau. Balasannya dasar tuh. Pokoknya gini. Biarin aja ngapain. Lombok. Nah, tuh, udah mulai tuh. Enggak ngelombok Pak, enggak. Buat apa? Buat apa benci, mendingan Ayo. maafin aja. Buat apa? Dah ngomong. Buat apa benci sama dia? Biarin aja nanti mati sendiri. Gitu. Nanti mati sendiri ya. Iya. Kita enggak usah cari sakit hati. Ya kalau itu kan harus diambil tindakan. Sabar itu, nah ini ibu-ibu sabar semua nih kayaknya ya. Saya pernah gini loh. Pernah datang orang kemudian tanya sama saya, Ustadz saya ini di KDRT katanya. KDRT, auzubillahi ya. Di KDRT, kemudian saya bilang, terus ibu gimana? Ya saya sabar Ustadz. Lah, saya udah curiga. Sabarnya seperti apa saya bilang gitu. Ya sabar aja seperti yang kemudian diperintahkan Ustadz. Oh gimana perintah sabar itu? Saya bilang, saya kejar. Ya saya diam aja. Wah itu bukan perintah sabar. Sabar itu bukan dia. Nah iya ibu. Sabar itu bukan apa? Bukan dia. Bukan dia. Sabar itu sobar. Artinya apa? Artinya menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan itu dampak buruk dari kita yang akan muncul. Jadi yang ditahan itu ketika kita kemudian mendapatkan perilaku yang nggak suka, kita menahan apa? Menahan yang kira-kira kita bisa kemudian lebih buruk lagi. Misalnya apa? Misalnya tiba-tiba kita emosi, kita lempar piring ke kepalanya misalnya. Nah gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya itu yang ditahan, yang membuat buruk.
tetapi permasalahannya harus diselesaikan. Nah, bagaimana penyelesaian masalahnya? Itu. Coba cari di situ ikhtiarnya. Fa idza faragta fansab, sungguh-sungguh selesai masalah itu. Laporin ke siapa, bilang kemana gitu loh. Ya, yang bisa kemudian menyelesaikan masalah ini. Jangan diam, jangan didiamkan. Kenapa? Karena kemungkaran yang ibu diamkan, ya, itu kemudian akan mengalahkan nanti banyak orang-orang baik yang diam. Jadi harus kemudian kita berjuang. Dan kalau kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang melakukan atau yang merasakan hal yang sama dengan yang ibu rasakan. Ya? Tuh? Setuju nggak nih? Setuju. Jempol Pak, jempol. Ayo. Ada lagi? Ya, silakan. Situ. Tes. Bentar. Ya, silakan. Satu, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini Ustaz. Ya. Ya. Baik, silakan. Baik. Apa ayatnya? Inna salata tanha anil fasya wal sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, betul nggak? Tapi kok kenapa banyak orang yang sholat tapi banyak yang masih korupsi? Orang sholat masih kemudian banyak yang ngomongin orang, ya banyak yang namimah apa namanya mengadu domba. Orang sholat banyak yang kemudian juga mabuk dan lain-lain. Kenapa? Itu kan pertanyaannya ya. Karena tadi sholatnya dia tidak tahu sholatnya pun untuk apa. Karenanya sholatnya tidak membawa perubahan yang baik pada dirinya. Tadi saya sudah bilang, dengan ta'awudz aja ibu. Kalau ibu paham ta'awudz, itu ibu sudah kemudian memahami bahwa ibu ingin keluar dari segala sesuatu keburukan. Betul nggak? Kalau seandainya gini, ya, ibu baca surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya harus pulang nih, ada acara di sini. Nah, gimana caranya kalau tiba-tiba ibu lagi baca ayat, kemudian ibu berpikir banyak hal yang kemudian ibu sholatnya pun kemudian tidak masuk terganggu. Inilah yang membuat tadi orang sholat tetap sholat, tetapi sholatnya pikirannya kemana-mana, sholatnya jadi tidak membawa apa, tidak membawa bekas yang bagus. Padahal sholat itu apa? Sholat itu memberikan energi, memberikan yang namanya semangat agar supaya kita bisa menahan segala sesuatu yang buruk-buruk. Ya kan? Nih, ini sholat. Sholat itu kan zikir itu, ya, itu artinya apa? Mengingat. Zikrullah itu mengingat Allah. Ada orang zikir yang hanya di mulut aja, kayak tadi baca doa, tapi hanya mulutnya aja yang zikir. Tapi ada orang yang berzikir yang kemudian tadi pikirannya pun mulai sama dia difokuskan kepada ayat-ayatnya. Karenanya saya tadi di awal sekali saya bilang, kalau kita doa, kalau kita sholat, coba pahami yang namanya apa, bacaan-bacaan sholatnya. Dengan begitu kita bisa paham zikirnya bukan hanya di lisan dan di pikiran, tetapi dia masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, itulah yang bisa sholat-sholat itu, doa-doa itu bisa kemudian menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Ya, nih. Tadi di posmi saya jelaskan arti inna sholati wa nusuki apa? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya tahu apa? Sesungguhnya apa?
Sesungguhnya sholatku, terus wa nusuki, ibadahku, terus apa? Hidupku, matiku, itu milik siapa? Nah, itu yang kita ucapkan sudah benar nggak kita paham? Sudah benar nggak? Nah, itu kan sudah benar nggak kita pahami itu? Ya Allah, sesungguhnya sholatku. Sholat itu apa? Doa. Doa itu apa? Harapan. Harapan itu apa? Rencana, mimpi, masa depan yang kita tuju, yang kita kejar. Betul nggak? Ya Allah, sesungguhnya doa-doaku ini ya Allah, keinginan-keinginanku ini ya Allah, sesungguhnya harapan-harapanku ini ya Allah, mimpi-mimpiku ini ya Allah, cita-citaku ini ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya seluruh yang saya kerjakan ya Allah, semua peluh keringat saya ya Allah, semua perjuangan saya di negeri orang ini ya Allah, semua lelah saya ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, kehidupan saya ini ya Allah, ya Allah, di mana saya kemudian hidup di sini di negeri orang dan lain-lain. Ya Allah, ini tuh lillah ya Allah, ini tuh milikmu semuanya ya Allah. Aku berserah diri kepadamu dari segala sesuatunya, dari apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada ya Allah, la syarikalah, tidak ada ya Allah. Tidak, ini bukan untuk yang lain ya Allah. Keringatku ini, peluhku ini untuk segala sesuatu yang aku lakukan. Gaji yang aku dapatkan untuk menghidupi, untuk membekali, untuk anak-anakku dan lain-lain. Ini tuh semuanya karena Engkau ya Allah. Karena aku ingin menjadi orang yang bermanfaat. Karena aku ingin menjadi orang yang berguna ya Allah. Ya Allah, tidak semua yang aku dapatkan ini itu hanya untuk tidak. Ini semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada-Mu. Nah, kalau kita sudah seperti itu, bayangkan ibu baca doa itu, ya, di dalam sholat itu, kalau nggak ada perubahan, nggak mungkin, Bu. Karena ibu memahami itu, ya nggak? Ibu paham, ya Allah, saya berserah diri kepadamu, la syarikalah, dan saya ya Allah akan terus wabizalika umirtu, dan saya akan terus berjuang, terus menghadapi semua masalah-masalah yang ada di hadapanku ini. Dengan apa? Dengan berlindung kepada Allah. Nah, itu salah satunya doa yang kemudian kita baca di dalam sholat itu yang kemudian akan mengubah kita. Nah, karenanya ayo kita tingkatkan sholat-sholat ini. Ya, pakai ini. Oh ya. Itu maksudnya. Ya? Ada lagi? Silakan. Sudah habis waktunya? Ya? Oke. Masih ada yang bertanya nggak? Terakhir ya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Ya, terima kasih Bu ya. Pertama kita tentu prihatin ya, dengan tadi yang persis saya sampaikan.
Kita ini udah hijrah, kita ini sudah melakukan banyak hal yang kita anggap masuk dalam kebaikan. Tetapi ujian itu bertubi-tubi, datang terus, menghancurkan dan lain-lain. Begini, ya, ini permasalahan istiqomah karena sudah hijrah. Ini loh. Di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 13 sampai 14. Ya, ini juga bisa menjadi pelajaran buat yang lain. Disebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah. Nah, ini ada orang-orang kata Allah yang menyebutkan bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Innal ladzina rabbuna Allah. Rabbnya adalah Allah. Rabb itu ya. Kita artikan Rabb itu adalah sifat Allah yang maha merawat, yang maha mengurusi, yang dengan kasih sayangnya Allah itu terus menerus itu memperhatikan kita. Bisakah Allah yang sangat sayang sama kita, yang sangat memperhatikan dan mengurus kita, membiarkan kita terus dalam kondisi seperti itu? Kalau ya, apa alasan Allah? Kan itu. Ketika disebut innal ladzina qalu rabbuna Allah, dituliskan tsumastaqamu. Dan orang itu istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu tegak lurus, iktidal. Apa yang tegak lurus? Keimanannya kepada Allah. Dia terus yakin, ya Allah, apapun yang dihadapi, segala sesuatu kesulitan yang saya hadapi, tidak pernah saya bergeser sedikit pun keimanan saya. Saya tetap yakin bahwa Engkau lah Rabb yang terus merawat dan mengurusi saya. Itu mastaqam. Ini ujiannya. Masih yakinkah kita sama Allah dengan segala sesuatu yang kita hadapi sekarang? Itulah sebetulnya ujian yang Allah berikan. Coba lihat, tadi saya sampaikan Nabi Ibrahim dengan ujian seperti itu. Nabi-nabi yang lain dengan ujian-ujian yang berat. Ibu tahu nggak? Semakin berat ujian, semakin terpilihlah dia menjadi orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Semakin kita diberi ujian yang sulit, yang berat, semakin Allah itu memilih orang tersebut untuk ditinggikan derajatnya oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban yang berat yang orang itu tidak sanggup. Ingat, insya Allah ibu sanggup, dan Allah sedang menguji istiqomah ibu. Ayo istiqomah, terus bertahan, jangan sampai ibu bergeser sedikit, jangan sampai ibu ragu. Terus yakin, kenapa? Karena kalau ibu sudah masuk dalam keyakinan yang Allah ridho, kata Allah apa? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ibu tidak akan pernah lagi takut dan ibu tidak akan pernah lagi bersedih. Dan kata Allah apa? Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah golongan surga. Tuh. Ingat. Ini saya juga kalau sudah lihat ibu-ibu begini di negeri orang penuh kesulitan, penuh masalah, belum masalah yang ada di sini, juga masalah-masalah yang ada di rumah, di keluarga dan lain-lain. Ya Bu ya, insya Allah semoga ibu terus diberikan kekuatan. Ya, semoga semua ibu-ibu juga yang ada di sini terus diberi kekuatan untuk terus bisa menghadapi segala masalahnya, dan semoga Allah juga akan memudahkan, meringankan, menuntun ibu semuanya agar supaya ibu bisa menjalani segala sesuatunya dengan lebih ringan. Amin. Dan dengan ini semuanya, insya Allah perjuangan ibu ini itu menjadi kunci kendaraan ibu ke surga. Amin. Ya, baik, insya Allah itu aja dari saya. Silahkan mau ditutup doa atau lanjut aja ya. Ya. Baik. Sekarang kita istirahat dulu untuk sholat ya, dan kemudian nanti akan dilanjutkan. Saya berikan ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.